Kembali lagi bersama saya Satria, dan sebelum mulai video ini ada baiknya intro dulu. Di video kali ini saya akan sharing pengalaman horor selama saya bekerja, pengalaman saya ketika saya menginap di salah satu hotel. Kadang-kadang ada hotel yang ya serem aja. Tapi apakah kalian punya pengalaman seram di hotel itu? Kalau kalian punya cerita seram, tulis di kolom komen bagaimana cerita seram kalian, biar teman-teman juga bisa tahu. Untuk saya, pengalaman saya yang paling bisa dibilang serem sih, itu pas saya nginep di salah satu hotel di daerah Kuta. Saya nggak bisa tidur, kayak sampai jam 2 pagi gitu isinya. Jam 2 pagi, kayak ada yang ketok-ketok pintunya. Masalahnya nggak sekali, kalau cuma sekali tok-tok-tok ya mungkin nggak apa-apa. Tapi awalnya diketok doang, tok-tok-tok, saya biarin. Akhirnya kayak selang 5 menit diketok lagi, saya penasaran dong. Akhirnya saya lihat kan ada lubang itu kan di pintu, kosong. Tapi saya penasaran, saya buka dan kosong lagi. Mungkin kenapa itu ya. Untuk yang lain, saya juga pernah menginap di salah satu villa di daerah Kuta Selatan. Jadi di villanya itu kayak semua terbuat dari bahan kayu. Tempat tidur, untuk menuju ke WC itu kayak ada lorong karena villanya cukup gede. Dan dari lorong menuju tempat tidur itu ada pintu yang nggak bisa dikunci. Nah, sekitar jam 1-an gitu, ada yang mainin pintu gitu, dorong-dorong kecil gitu. Jadi pintunya tuh nggak ketutup sempurna, kayak didorong, ditarik, didorong, ditarik. Dan ada suara kayak gini nih, kayak ada seorang mainin pintu itu. Pas saya buka ternyata nggak ada apa-apa. Saya juga pernah diceritain sama teman saya. Ini pas dia bukan menginap ya, tapi dia sedang bekerja. Jadi dia itu bekerja sukanya lembur gitu, karena dia kerja di finance. Nah, sampai pada suatu hari dia harus lembur sampai jam 3 pagi. Biar dia ngerasa nggak keganggu, dia nutup pintu kantornya dia. Dan dia di dalam ruangan, ketika dia sendirian, dia itu dengar kayak suara langkah kaki di koridor depan kantornya dia. Jadi kayak ada langkah-langkah kaki banyak gitu. Tapi jam 2 pagi harusnya nggak ada staf hotel lain lagi yang bekerja. Makanya setelah itu dia tuh takut dan pulang seperti biasa. Biar saya juga tahu cerita teman-teman saya bagaimana dia nginep di hotel, saya bikin stiker Q&A di Instagram seperti ini dengan pertanyaan, ceritakan pengalaman horor atau mistis kalian selama nginap atau kerja di hotel. Dan ternyata ada beberapa teman saya yang merespon pertanyaan ini. Jawaban yang pertama dari akun Instagram Amadju. Dia bilang, saya pernah main jelangkung pas nginap di hotel di Bogor. Paginya saya harus tanding karate. Ya salah Anda, kenapa Anda main jelangkung? Itu kan bukan rumah Anda. Jawaban berikutnya ada dari E.D. Kusdiarto. Dia bilang, pada work from home, siang pun BOH itu back of the house, jadi kayak di office gitu jadi sepi. Ada yang nengok gitu kepala di office. Aku berburu susulin, ndak ada siapa-siapa. Jadi kayak dia lagi kerja, tiba-tiba lagi ngetik-ngetik, ada kepala nongol di pintu. Mungkin temen dia kira. Dia susulin dong, ternyata pas dia di lorong itu nggak ada siapa. Jadi siapa yang nengok tadi? Kemudian ada jawaban dari akun Instagram kusnul.rama. Dia bilang ada pocong lewat dari taman terus hilang ke arah pintu kamar. Pocongnya ngapain? Check in, bisa jadi, atau check out. Jawaban berikutnya ada dari akun Instagram Mei Magdalena. Dia bilang, temen tiduran, aku pamit berangkat training. Kata dia, lihat aku balik lagi padahal enggak. Ini di hotel di Matupang, Jakarta. Jadi kayak dia lagi training, padahal si Mei ini sudah berangkat training, tapi temennya lihat dia itu balik ke kamarnya lagi padahal enggak. Jadi setannya cosplay jadi Mei. Dan yang terakhir ada jawaban dari akun Instagram Aying Mahenda. Dia bilang di daerah Jogja /hotel Pindo Merah Bahasa Indo. Semalaman gak tidur nyenyak karena titik. Akhirnya saya penasaran dengan ceritanya
Aying Mahendra dan saya DM. Jadi dia ngasih cerita kayak gini. Dimulai dari sekitar jam setengah 1, dari ada yang ribut di atap kamar sampai pintu diketuk, sampai ada yang nampakin wajah meski samar di luar kaca. Terus dia bilang detailnya panjang. Aku bilang ceritain aja. Sekitar jam 1, setengah 1 pulang dari Malioboro, aku diantar ke hotel sama temen. Setelah dia balik, aku naik ke lantai 1. Lantai dasar itu tempat parkir, dan kalau mau masuk pasti lewat situ. Jalur ke kamarku banyak rute dan semua rute sepi, meski di kanan kiri ada kamar. Aku lupa dapat kamar nomor berapa. Yang ku ingat, ketika mau masuk jalan menuju kamar, ada kaca yang tembus keluar kayak balkon di depan hotel. Pertama aku lihat sesuatu di situ, kayak orang pakai serba hitam, rambut panjang tapi nggak jelas. Mendadak kaget, penasaran, takut campur aduk pikiran udah nggak enak. Langsung aja aku ke kamar cari aman. Kemudian masuk kamar, dapat beberapa menit posisi kayak main HP, lampu kamar kayak mau mati. Bisa dibilang kayak mau hidup mati. Jadi lampu kamarnya hidup mati. Gak lama kemudian ada yang ngetuk. Pikiranku udah gak masuk akal, karena jelas-jelas udah malam banget. Gak mungkin dong temannya dia. Gak mungkin juga penjaga hotel, karena setauku tadi pas lewat resepsionis itu sepi. Kemudian dia bilang tak biarin dulu, dibiarin yang ngetuk. Sesaat kemudian ada yang ngetuk lagi. Pas dia coba buka, gak ada orang. Dia bilang feelingku bener kan, ternyata gak ada orang. Akhirnya aku masuk lagi. Udah gak bener nih perasaanku. Pikiran udah pengen keluar, karena di depan hotel tuh ada angkringan. Tak beraniin aja dulu. Selang beberapa saat, ini yang bikin aku gak bisa tidur dan mutusin ke angkringan sampai pagi. Atap kamar, langit-langit kamar hotel, kayak ada suara gaduh, ribut. Susah aku jelasin, intinya gaduh banget, kedengeran banget ributnya. Dan itu bikin aku kaget. Awalnya gak keras, awalnya kayak biasa aja, lama-lama semakin keras. Gak mikir panjang, aku pun langsung lari keluar hotel. Akhirnya aku di angkringan sampai pagi. Aku penasaran dong, emangnya suara apa yang keras itu? Dia bilang gak jelas, tapi kayak barang-barang jatuh terus menerus.